Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya Dieter Nicholas dalam Daily Devotion. Dan hari ini kita hadir Bapak Ibu untuk menemani Bapak Ibu setiap pagi, menjadikan setiap kita orang-orang yang takut akan Tuhan, dan biarlah firman Tuhan mengubah cara berpikir kita dan mengubahkan total kehidupan kita. Dan saya berharap Bapak Ibu selalu diberkati dengan tayangan video ini. Yang diberkati, jangan lupa untuk memberikan jempolnya Bapak Ibu, sharingkan link videonya, dan jangan lupa berikan komentar-komentar yang positif. Pada pagi hari ini kalau Bapak Ibu suka judul firman Tuhan, saya berikan judul di tengah tekanan miliki waktu jeda untuk merenungkan kebaikan dan memperkuat iman kita. Oke? Dan sebelum kita mulai tentunya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menghirup napas kehidupan yang baru. Ini semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan tolong kami untuk kami boleh memahami firman-Mu ya Bapa. Biar firman-Mu yang mengajar kami, mendidik kami, bahkan menuntun kami. Sehingga kami boleh sampai ke tempat di mana Tuhan mau kami ada di sana. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan-perkataan yang membangkitkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan langsung buka Alkitab kita dalam Mazmur 3, ayat yang keempat. Apa kata firman Tuhan buat setiap kita? Firman Tuhan katakan begini, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab kita ya, maka kita akan menemukan kata Sela Bapak Ibu. Itu sebanyak 75 kali ya. Jadi 71 kali itu ada di kitab Mazmur, 3 kali ada di kitab Habakuk, dan 1 kali itu ada dalam kitab Ratapan Bapak Ibu. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita membaca Alkitab dengan suara, maka kata Sela itu tidak dibaca Bapak Ibu. Tetapi dalam liturgi musik dalam zaman perjanjian lama, maka kata Sela itu artinya berhenti sejenak Bapak Ibu. Untuk apa sih kita perlu berhenti sejenak? Ya untuk mendengarkan aba-aba pemimpin musik Bapak Ibu. Ya kan, mungkin saat itu pemimpin meminta menaikkan nada 1 oktav lebih tinggi atau mengulangi nyanyian Bapak Ibu. Dan bisa jadi juga pemimpin musik ini meminta umat untuk mengangkat tangan atau sujud menyembah Bapak Ibu. Itu bisa aja terjadi. Ya, tetapi kata Sela itu bukan hanya sekedar punya istilah teknis Bapak Ibu. Ya, ada makna, ada filosofi yang bisa kita tarik dari situ Bapak Ibu. Bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, kita juga perlu yang namanya Sela. Atau yang anak-anak zaman now bilang, kita perlu yang namanya healing Bapak Ibu. Ya, kita perlu waktu khusus untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Jadi healing di dalam firman Tuhan itu memang ada Bapak Ibu, tapi bukan healing-healing yang kita jalan-jalan ke luar negeri, kita kemudian belanja menghambur-hamburkan uang, bukan itu Bapak Ibu. Tapi healing di dalam firman Tuhan itu artinya kita mengkhususkan satu waktu Bapak Ibu untuk kita bisa merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, kita perlu membangun pengharapan kita, membangun keyakinan kita yang baru kepada Tuhan Bapak Ibu. Mazmur 3 yang kita baca ini Bapak Ibu ditulis pada saat Daud itu lari dari Absalom, anaknya yang memberontak ini ya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di ayat 1 dan ayat 2 kemudian Daud mengeluh betapa banyak orang yang melawan, betapa banyak orang yang kemudian menyerang kehidupannya. Mereka juga berkata-kata jahat dan melemahkan semangatnya Daud. Ya, berkata bahwa Allah tidak akan menolong Daud. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu, Daud telah mengalami hari-harinya bersama dengan Tuhan. Ya, dia punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Dia pernah mengalahkan yang namanya Goliat. Ia pernah diburu Saul. Tetapi apa yang terjadi? Ini dia pengalamannya Bapak Ibu. Tuhan selalu menolong Daud. Ya. Jadi Daud tidak sekedar mengeluh dan mengeluh Bapak Ibu. Di tengah-tengah masalahnya yang berat Bapak Ibu, dia mengambil Sela,
untuk merenungkan kembali kebaikan demi kebaikan Tuhan. Untuk mengingat-ingat kembali ya betapa penyertaan Tuhan sempurna Bapak Ibu. Dan dari situlah kemudian dia mendapatkan pola berpikir yang baru. Dia mendapatkan pengharapan yang baru. Kemudian Daud memproklamirkan bahwa Tuhan adalah perisai yang menaunginya, bahwa ia akan menjawab dari gunungnya yang kudus Bapak Ibu. Ya, maka dari sini kita belajar apa Bapak Ibu? Dari sini kita belajar ada kata Selah di ayat yang kelima Bapak Ibu. Dan hasilnya pun menakjubkan Bapak Ibu. Sekarang Daud bisa tidur dengan nyenyak karena ia percaya bahwa Tuhanlah yang menopang kehidupannya. Berapa banyak kita saat sedang dalam tertekan Bapak Ibu, kita menjadi sulit tidur, kita gelisah memikirkan masalah tersebut Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita ketika kita hidup dalam tekanan Bapak Ibu, kemudian kita terkapar dan gak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu. Berapa banyak ketika kita dalam tekanan yang bertubi-tubi, kemudian bukannya pengharapan yang baru yang muncul, kita malah menyerah dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Berapa banyak kita orang yang seperti itu. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita belajar dari teladan Daud ini Bapak Ibu. Daud bukannya orang yang hidup tanpa masalah, dia juga punya banyak masalah. Dan masalah yang terjadi Bapak Ibu bukan hanya sekedar dari luar, masalah yang terjadi juga dari dalam keluarganya sendiri Bapak Ibu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kita belajar dari yang namanya Daud ini Bapak Ibu. Belajarlah untuk berhenti sejenak. Ambil Selah Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar healing, menghabiskan uang ke luar negeri, belanja macam-macam Bapak Ibu. Tapi ambillah waktu untuk merenungkan kembali kebaikan Tuhan. Merenungkan kembali kemaha kuasaan Tuhan. Betapa kalau dulu Tuhan menolong kita, percayalah bahwa hari ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan juga mampu menolong kita. Kalau dulu Tuhan, ya waktu kita gak ada jalan keluar Bapak Ibu, seakan-akan pintu tertutup, gak ada orang yang bisa menolong kita. Tapi dulu Tuhan menolong kita, percayalah hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sekalipun pintu tertutup, sekalipun tidak ada orang yang bisa menolong kita, tapi percayalah Tuhan bisa menolong kita juga Bapak Ibu. Karena dengan Selah ini Bapak Ibu, ya kita akan mendapatkan kekuatan kita kembali Bapak Ibu. Ya, kita akan memperkuat iman kita. Kita akan memperkuat pengharapan kita Bapak Ibu. Dan percayalah begini Bapak Ibu, bahwa Tuhan akan meneguhkan kehidupan kita. Karena apa? Karena kita percaya, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Kita melakukan apa menjadi bagian kita, Tuhan akan melakukan bagian yang terbaik buat kita. Ya, kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, untuk apa lagi Bapak Ibu kita takut dengan masalah? Percaya aja Bapak Ibu, penyertaan Tuhan pasti sempurna dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan kekuatannya, Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya. Kalau dulu Tuhan menolong kehidupan kita, maka sekarang Tuhan akan menolong kita. Bahkan sampai selama-lamanya Tuhan akan menolong kita. Ambil Selah Bapak Ibu, jangan terburu-buru, jangan buru-buru ketika ada masalah, kita mau buru-buru mau selesai Bapak Ibu. Tapi jadilah tenang. Supaya apa? Alkitab mencatat, supaya kita bisa berdoa, kita bisa menerima tuntunan yang daripada Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu diberkati dengan tayangan video ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, ajar kami untuk kami punya disiplin, untuk merenungkan kebaikan-Mu ya Bapa. Untuk merenungkan kemahakuasaan-Mu dalam kehidupan kami. Bagaimana Engkau menuntun kami, bagaimana Engkau menolong kehidupan kami. Karena kami percaya, kalau dulu Tuhan bisa bikin mujizat, hari ini Tuhan bisa bikin mujizat. Kalau dulu Tuhan menolong kami percaya hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan mampu menolong kehidupan kami. Oleh sebab itu ajar kami untuk kami mengambil jeda dalam kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan kehidupan anak-anak-Mu yang nonton tayangan ini ya Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom teman-teman Christ Center TV. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya
untuk mendapatkan update terbaru dari video-video Christ Center TV. Ayo dukung terus channel ini untuk bisa mencapai 100.000 subscriber. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Salam sehat, salam kerajaan semua. Kita akan ketemu lagi di waktu yang sama. Semangat selalu merenungkan firman Tuhan. Mari kita meraih kemenangan kita di pagi hari. Salam sehat, salam kerajaan. God bless you all. Mantap.